Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Man abidahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudal uqubati anhu fama qama bihaqqi awsafihi. Barang siapa yang beribadah kepadanya karena sesuatu yang diharapkan darinya, atau supaya terlepas dengan ketaatannya datangnya suatu siksa darinya, berarti dia tidak melaksanakan hak sifat-sifatnya. Faham? Nah, ini diantara hikmah yang disampaikan oleh Ibn Athaillah Al-Askandarani, sebuah hikmah yang sangat luar biasa yang keluar daripada lisan seorang wali min auliyaillah, yang pastinya mengandung syarat banyak daripada arti dan makna serta hikmah, nasihat dan pelajaran. Di antaranya adalah seperti disampaikan oleh beliau, banyak orang yang melakukan ibadah karena mengharapkan sesuatu atau berlindung dari sesuatu. Harusnya dia tidak melakukan itu karena harapannya atau karena ketakutannya, tidak. Tapi seseorang itu melakukan sesuatu karena keinginannya untuk mendekat kepadanya, keinginannya untuk dirindukannya, keinginannya untuk dicintainya, keinginannya untuk menyenangkannya, membahagiakannya. Itu yang harusnya dia lakukan, bukan melakukan sesuatu untuk supaya terlaksana harapannya atau supaya dia itu terlepas dan terlindungi daripada hal-hal yang menakutkannya dan sebagainya. Itu banyak di antara kita seperti itu, baik itu keseharian kita, baca wirid kita. Begitu pula tatkala kita itu meninggalkan suatu dosa dan sebagainya, niat kita bukan karena kita takut tambah jauh daripada Allah, tapi niat kita itu adalah takut kita itu sampai terkena suatu keapesan di dunia, sehingga tidak senang lagi kita di dunia, sehingga kita tidak bahagia lagi kita di dunia. Akhirnya kita terjerumus lagi ke dalam fitnah dan sebagainya. Itu sih bagus ya, standar yang baik kalau kita menjadikan sebuah orientasi ya. Tapi itu adalah orientasi yang standar gitu. Jadi ya, bukan orientasi daripada orang-orang dekat pada Allah Ta'ala. Jadi seperti orang yang bekerja lalu kemudian berharap kepada upah. Amalul amilin li ajli husulil jaza. Orang yang bekerja itu kenapa bekerja? Karena dia berharap mendapatkan upah. Au firaran min uqubatil maula madhulun ma'lulun laisa min sya'nil khadikina al muhaqqiqin. Atau lari daripada sebuah siksa, itu adalah suatu masukan yang dibisiki, yang bukan termasuk daripada sifat orang yang cerdas, yang muhakkik, yang teliti. Lianna qiyamal 'abdi bihaqqi awsafi maulahu yaqtadi an la ya'mala li ajli haddihi. Karena berlakunya seorang hamba dengan melaksanakan sifat-sifat daripada tuannya, itu akan menuntut dirinya tidak melakukan sesuatu untuk mendapatkan bagian untuknya. Tidak. Seorang hamba itu karena itu miliknya tuannya, dia tidak boleh melakukan sesuatu dengan harapan. Nggak ada harapan bagi dia, ya. Tapi yang harus dilakukan itu bagaimana cara mengambil hati tuannya, bagaimana cara dia berada di dalam mata tuannya, dicintai tuannya, diperhatikan tuannya. Itu yang harus dilakukan gitu. Bukan
Dia takut sampai tidak diperhatikan, tidak diberikan upah oleh tuannya, tidak diberikan makan oleh tuannya, atau seumpama kalau dia tidak melakukannya akhirnya disiksa oleh tuannya. Bukan takut itu, karena dia namanya juga seorang budak gitu. Nah itu. Li ajli haddihi min jalbi thawabin aw daf'i iqabin li'annahu 'abdun yastahiqqu 'alaihi maulahu kullu syai'. Karena dia seorang hamba di mana tuannya itu berhak darinya segala sesuatu. Wala yastahiqquhu 'alaihi syai'a. Sementara seorang budak itu tidak berhak sama sekali dari tuannya apapun juga. Gitu loh. Wa hadza min 'alal mahabbati lillahi ta'ala, yang semacam ini itu termasuk daripada cinta yang paling puncak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya annal muhibba mustami'ul ham bi amri mahbubihi la murad lahu illa ma'arad, la murad lahu illa ma'arad. Seorang yang mencintai kepada yang dicintainya, dia tidak mempunyai keinginan kecuali apa yang diinginkan oleh yang dicintai. Fa'alal 'abdi an ya'mal li rabbi azza wa jalla li ajli jalalihi wa 'azamatihi. Maka seyogianya seorang hamba itu harusnya dia itu melakukannya untuk Tuhannya karena keagungannya, ya. Wa ma huwa alaihi, dan karena itu adalah kewajibannya, dan karena sesuatu yang harus, yang menjadi sifatnya yang terpuji, allati la yusyarak fiha, yang tidak ada seorang pun yang menyekutuinya. Fa in khalafa hadza aw amila ala talabi hadhihi lam yakum bihaqqi sifati maula. Barang siapa yang tidak seperti itu, atau dia itu melakukannya karena menuntut haknya, berarti dia tidak melaksanakan hak dari sifat-sifat Tuhannya. Wa kana zalika natijatu jahlihi, dan itu karena akibat kebodohannya dan kelalaiannya. Wa adamu hubbihi, dan itu karena tidak cintanya dia kepada Tuhannya dan tidak mengetahuinya dia kepada Tuhannya. Qala Sahal bin Abdullah Tustari radhiyallahu anhu, ma tala'at syamsun wala gharabat ala ahadin ala wajhil ardi illa wa hum juhalun billahi ta'ala illa man yu'sirullaha ta'ala ala nafsihi wa ruhihi wa dunyahu wa akhiratihi, illa man yu'sirullaha ta'ala ala nafsihi wa ruhihi wa dunyahu wa akhiratihi. Tidak terbit matahari dan tidak terbenam kepada seseorang di muka bumi ini kecuali mereka itu adalah orang-orang yang bodoh terkait dengan Allah SWT. Kecuali siapa? Kecuali mereka yang mengutamakan Allah atas dirinya, bahkan atas ruhnya, atas dunianya, bahkan atas akhiratnya. Nah, orang semacam itulah yang betul-betul mengutamakan Allah Ta'ala atas semuanya. Wa fi ahbari Dawud alaihissalam anna Allah Ta'ala awha ilaihi inna awadda ilayya min abdi man abadani li ghairi nawalin lakin yu'ti rububiyyah haqqaha. Wa fi ma naqala Wahb bin Munabbih min az-Zabur wa man adlamu man abadani lil jannah aw lin nar law lam akhluq jannatan wala naran lam akun ahlan li an uta. Kata beliau bahwasanya Allah Ta'ala telah memberikan wahyu kepadanya, Daud alaihissalam, sesungguhnya seseorang yang paling aku cintai daripada hambaku adalah yang beribadah kepadaku tanpa ada harapan sedikit pun, akan tapi dia melaksanakan hak Tuhannya, karena itulah kewajibannya sebagai seorang hamba. Begitu pula seperti yang dinukil daripada Wahb bin Munabbih dari kitab Zabur, siapa yang lebih zalim dari seorang yang beribadah kepadaku untuk mendapatkan surga atau lari dari neraka? Kalau seumpama aku tidak menciptakan surga dan aku tidak ciptakan neraka, bukankah berarti aku tidak
berhak untuk ditaati dan disembah. Faham? Itu kata Allah Ta'ala dalam kitab Zabur. Apakah tidak lebih zalim dari seorang yang beribadah kepadaku karena dia mengharap mendapatkan surgaku dan lari daripada nerakaku? Padahal kalau seumpama aku tidak ciptakan surga dan neraka, berarti aku tidak berhak dong untuk diibadati. Karena mereka ibadah supaya mendapatkan surga dan lari dari neraka. Kalau aku tidak ciptakan, berarti nggak ada yang beribadah padaku. Gitu. Jadi ibadah kepada Allah Ta'ala itu bukan karena harapan, bukan sesuatu yang kita inginkan, tapi beribadah itu karena suatu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita sebagai seorang hamba. Wa fi ahbari Isa alaihissalam, idza ra'aita taqiyya mazhufan fi talabir rabbi faqad alhahu dzalika amma siwa. Di antara apa yang didapatkan daripada kabar-kabar Sayyidina Isa alaihissalam, kalau kamu melihat ada seorang yang bertakwa tapi dia subuk dan dia itu asyik di dalam mencari Tuhannya, faqad alhahu dzalika masiwahu, maka dia itu telah alhahu, melupakan dia, melihaikan dia segala sesuatu yang selain dia, selain Allah SWT maksudnya. Kalau memang dia itu betul-betul taqi masrufan fi talabir rabb. Wa marra Isa alaihissalam ala taifatin minal ibad qad ihtaraqu minal ibadati ka'annahum shinan. Shinan, shin al-girbah. Al-khilaq as-saghira yakunul ma' fiha abrad min ghairiha. Dari saking taatnya dalam beribadah, saking khusyuknya dalam beribadah, sampai seperti dari saat dia itu sujud itu seperti kirbah gitu, seperti apa, kulit yang isi air tuh, ketika dia sujud ya. Al-baliyah, faqala man antum, qalu nahnu ibadullahi ta'ala, faqala wali ayyi syai'in ta'abbadtum, untuk apa kalian beribadah? Qalu khawafna Allah min nari fakhifna minha. Khawafana Allah min nari, Allah telah menakut-nakuti kami dari api nerakanya, sehingga kami takut darinya, makanya kami beribadah. Faqala haqqun 'alallahi ayyu'minakum mimma khiftum minhu. Allah telah mewajibkan kepada dirinya untuk supaya memberikan keamanan kepada kalian daripada apa yang kalian takutkan. Tsumma jawazahum, lalu kemudian Sayyidina Isa melewati mereka. Famara bi akharina, lalu melalui seseorang lagi, satu kaum lagi. Asyaddu ibadatan minhum, lebih banyak ibadahnya, lebih daripada mereka. Faqala syai'in ta'abbadtum, untuk apa kalian beribadah? Faqulu syawwaqana Allah ilal jinan, telah membuat kami rindu kepada surga oleh Allah. Wa ma'adda fiha li'auliya'ih, dan apa yang Allah siapkan di dalam surga bagi para kekasihnya. Fa nahnu narjuha, maka dengan ibadah yang kami lakukan kami berharap supaya kami dimasukkan dalam surganya. Faqala haqqun 'alallahi ya'tiyakum ma rajautum, wajib kepada Allah untuk memberikan kepada kalian apa yang kalian harapkan. Majawazahum, lalu kemudian Nabi Isa melewati mereka, lalu kemudian bertemu dengan kaum yang lainnya lagi. Yata'abbaduna, mereka juga beribadah. Faqala ma antum, siapa kalian? Faqul muhibbuna lillahi azza wa jalla, lam na'budhu khaufan min narih wala syauqan ila jannatih, walakin hubban lahu wa ta'diman li jalali. Kami tidak beribadah kepadanya karena takut kepada nerakanya dan juga karena rindu kepada surganya, akan tapi karena takut, karena cinta kepadanya dan karena mengagungkannya. Faqala antum awliya Allahi haqqa, kalian adalah kekasih-kekasih Allah yang sesungguhnya. Ma'akum umirtu an uqim, bersama kalian aku diperintahkan untuk bertempat tinggal. Faqama baina adhurihim, kemudian tinggal bersama mereka. Wa fi lafdhin akhar annahu qala lil awwalin, dan di dalam lafaz yang lainnya berkata kepada lil awwalin, kepada orang yang pertama dan yang kedua, makhluqan khiftum, sesuatu
yang Allah ciptakan kalian takut, wa makhluqan ahbabtum, dan sesuatu yang diciptakan kalian senang, wa qalil akhirin, dan Sayyidina Isa berkata kepada yang terakhir, antumul muqarrabun, kalian adalah orang yang didekatkan. Wa qala Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu, wa mimma ruwiya anhu hadzal qaul wa uqima fi hadzal maqam jama'atun minat tabi'in minhum Abu Hazim Al-Madani kana yaqulu inni la astahi min rabbi an a'budahu khaufan min al-adab fa akunu mithla 'abdi su in lam yakhaf lam ya'mal wa astahi an a'budahu li ajli sawa fa akunu kal ajir as-su in lam yu'ti ajra 'amalihi lam ya'mal walakin a'buduhu mahabbatan lahu. Kata Abu Hazim Al-Madani, dia berkata, salah satu daripada tabi'in, aku takut, aku malu daripada Tuhanku. Kalau seumpama aku beribadah karena takut dari azab, maka aku berarti seperti seorang hamba yang jelek. In lam yakhaf lam ya'mal, kalau semua dia tidak takut, dia tidak bekerja. Wastahi an a'budahu li ajli thawab, dan aku tidak mau atau aku malu untuk beribadah kepada Allah karena berharap mendapatkan pahala, maka aku menjadi seperti seseorang yang disewa, tapi disewanya dengan tidak baik. Kalau seumpama in lam yu'ti ajra amalihi lam ya'mal, kalau seumpama dia tidak diberikan upahnya, dia tidak akan bekerja. Tidak, aku tidak mau yang pertama, tidak mau yang kedua. Walakin a'budahu mahabbatan lahu, akan tapi aku beribadah kepadanya karena aku cinta kepadanya. Jadi pertanyaannya adalah sekarang kita masih berada di dalam makom itu, gitu loh. Banyak di antara kita yang sholat 5 waktu, kenapa? Ya kalau enggak dosa saat gitu. Faham? Terus kenapa kalau melakukan dosa? Orang kalau melakukan dosa itu saat dia itu akan sengsara hidupnya, akan susah hidupnya, akan jauh daripada harapannya. Faham? Nah, jadi suatu ketakutan, dia tidak mendapatkan harapan, dan ketakutan dia berada di dalam siksaan. Faham? Itu yang kita sekarang ini lakukan, gitu. Takut nanti gara-gara kita tidak beribadah, anak kita amburadul. Gara-gara kita tidak beribadah, rezeki kita jadi seret. Gara-gara kita tidak beribadah, akhirnya rumah tangga kita murat-marit dan sebagainya. Itu termasuk sama seperti yang digambarkan tadi. Kita masih kelas itu, level itu. Jadi sama seperti yang dikatakan tadi oleh seorang tabi'in, yaitu Abu Hazim Al-Madani. Berarti levelnya itu level para pekerja, yang jikalau diupah dia kerja, kalau nggak diupah dia nggak kerja. Tapi untuk level itu memang harus diiming-imingi. Kalau nggak diiming-iming begitu, tambah jadi dia, gitu lah. Nah, sama seperti anak kecil, ayo makan, kalau makan nanti tak belikan es krim ya, gitu loh. Kalau nggak makan, nggak jadi kita beli es krim, baru mau makan, gitu. Ayo belajar sekolah, kalau sekolah nanti bawa jalan-jalan, kalau nggak sekolah nggak jadi jalan-jalannya, mau sekolah. Nah, jadi sama seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya kepada kita itu, sampai kapan kita itu berada di level itu? Harusnya sebagaimana tadi dikatakan oleh Sayyidina Isa alaihissalam ketika melewati orang pertama dan kedua, yang kemudian Sayyidina Isa itu memilih orang yang ketiga, karena dia itu beribadah bukan karena harapan, bukan karena ketakutan, tapi karena dia itu mendapatkan cinta. Dia melakukan karena cinta, gitu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menimbulkan, memupuk, membina cinta dalam hati kita, supaya kita melakukan ini semuanya itu karena dasar cinta. Itu yang harus kita lakukan sekarang ini. Nah, jadi banyak di antara kita yang tidak faham
ataupun lalai bahwasanya fitnah yang terbesar itu adalah fitnah sakaratul maut gitu. Nah, padahal sakaratul maut itu masa yang sangat sedikit. Mungkin cuma 1 menit ya. Cuma karena memang rasanya sakit luar biasa bagi orang tertentu, nikmat luar biasa juga bagi orang tertentu, sehingga sakit yang luar biasa itu bisa jadi waktu yang sedikit itu jadi lama, nikmat luar biasa bisa jadi waktu yang sedikit juga jadi seperti lama gitu loh. Itu loh. Padahal cuma sebentaran saja. Tapi nanti di akhirat kita akan merasakannya lama sekali. Nah, sampai kita lupa bahwasanya fitnah terakhir itu adalah fitnah yang paling besar, paling dahsyat. Nah, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadisnya mengingatkan kita dan sekaligus memberikan ancaman kepada kita. Yaitu apa? Man ahabba lika Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha lika Allah, karihallahu liqa'ah. Siapa yang senang, cinta, pengen cepat ketemu sama Allah, berarti Allah juga pengen seperti itu. Tapi barang siapa yang tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun juga seperti itu. Sehingga kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, mewakili kita semuanya, seperti yang sekarang ini berada dalam pikiran kita semuanya. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang senang dengan kematian? Semuanya pengen gak mati, semuanya pengen panjang umur. Bahkan di antara doa yang paling sering kita panjangkan, ya Allah panjangkan umur saya, ya kan? Nah, apa kata Nabi SAW? Bukan seperti itu Aisyah. Tapi ketika seseorang itu ya, amalnya itu baik, etikatnya jadi baik. Ketika etikatnya itu baik, husnudzonnya kepada Allah itu baik. Ketika husnudzonnya itu baik kepada Allah Ta'ala, maka dia itu akan sempurna rasa cintanya. Sehingga rasa cinta itu menguasai hatinya. Nah, ketika sudah menguasai hatinya, maka dia itu tidak bisa mengalahkan luapan cinta dalam hatinya itu sampai dia itu melupakan rasa sakit, rasa ini semuanya. Dia itu harus berpisah dengan keluarganya, dia itu harus melalui sakaratul maut itu, dia lupakan semuanya itu. Yang penting ketemu Allah. Sampai kemudian diceritakan oleh Nabi SAW nanti setelah orang yang seperti itu, yang ahabba lika Allah itu, kalau setelah meninggal gambarnya seperti apa? Kalau nanti setelah dikubur dan berada dan mau dikubur, setelah meninggal dimandikan mau dikubur, kan rohnya masih sama dia ya sampai dikubur. Apa katanya? Gantimuni, cepat sampai ke situ. Nah, gitu. Tapi bagi orang yang bukan seperti itu, maka dia mengatakan akhlifuni. Jangan cepat-cepat. Mau dibawa kemana aku? Mau dibawa kemana aku? Nah, gitu. Nah, jadi itu gambaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang tanpa sadar kita tidak memikirkan yang semacam itu. Karena apa? Karena kita masih berada di level itu. Nah, kenapa kita masih berada di level itu? Karena kita masih membesarkan level itu. Kenapa kita masih di level itu? Karena kita masih membesarkan level itu. Apa level itu? Level upah, level kerja. Saya mau bekerja kalau ada upahnya. Kamu pergi ke sana ya, wani piro. Kamu harus gini ya, wani piro. Kita masih di level itu. Jadi kalau kita mau naik level, maka kita harus tingkatkan dan tumbuhkan serta bina kecintaan kita kepada Allah. Nah, itu kita lupa. Padahal kita tahu semuanya, caranya itu kita tahu. Karena kita semua, banyak di antara kalian itu ustadzah. Cara untuk menumbuhkan cinta kepada Allah itu tahu. Cara membinanya itu tahu. Nah, cuma kalian pura-pura tidak mau karena masih di level itu. Kenapa level itu? Masih wani biro itu loh. Dan itu mencegah. Masih mencegah. Jadi seakan-akan kalau saya pindah ke level satunya, nanti siapa yang mengurusi ini? Nanti bisa diambil nih. Masih di ini nih, masih takut dia. Jadi seakan-akan sesuatu yang terkait dengan dunia itu adalah sesuatu yang sangat besar, sangat agung. Padahal
Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, jadi kalau seumpama dunia dan seisinya itu senilai apa? Satu sayap daripada seekor nyamuk. Satu sayap dari seekor nyamuk. Tahu seekor nyamuk? Yang kalau berhinggap di badan kita diapakan? Dipukul sama kita, plak. Dari saking nggak ada nilainya sama sekali. Tapi kalau semua dia itu bernilai, nggak bakal dia plok sama kita. Eman, jangan. Nggak, artinya plok. Dari saking, beda sama binatang-binatang lainnya, masih bisa dijual. Kucing, anggora dijual. Ular ada harganya, ular aja ada harganya. Apalagi harimau, harganya mahal, kulitnya mahal. Nyamuk, apanya harganya? Iya, kalau obat nyamuk ada harganya. Semprotan nyamuk ada harganya. Tapi nyamuknya nggak ada harganya. Kamu bawa nyamuk sekeranjang, nggak ada harganya. Saya mau beli. Kata Nabi SAW, seumpama dunia dan seisinya itu seharga satu sayap saja, bukan dua sayap, satu sayap saja daripada nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan satu minuman pun, satu tenggak minuman pun kepada yang tidak beribadah kepada Allah. Siapa mereka? Non-muslim itu. Kalau seumpama berharga di sisi Allah, sama sekali nggak berharga. Itu yang kita besar-besarkan. Seakan-akan hidup kita hanya untuk itu, hanya untuk itu. Sampai kapan? Ini adalah medan, majal kita untuk berdekatkan diri kita supaya kita tampak pada Allah Ta'ala. Setiap waktu, setiap saat itu adalah medan kita, waktu kita untuk supaya kita dinilai oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala selalu menantang kita dengan mengatakan, فَمَنْ يَأْمَنْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yarahu? Siapa yang yarah? Allah. Allah yang melihat, bukan siapa-siapa. Allah yang melihat. Allah yang akan membalas, Allah yang akan memberikan. Kalau sudah Allah berikan ridhonya, Allah berikan cintanya, udah luar biasa itu semuanya. Kita nggak mau itu. Jadi kalau kita mau itu yang semacam itu, maka yang pertama, biasakan kita itu memupuknya, membinanya. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengetahui dengan Allah. Bagaimana kita tahu dan Allah Ta'ala? Ibadah yang kita laksanakan setiap hari itu yang mewajibkan bukan Rasulullah, bukan. Yang mewajibkan itu bukan guru kita, bukan. Yang mewajibkan itu bukan orang tua kita, bukan. Mereka itu cuma menyampaikan saja. Di sini kitab ini menyampaikan sholat 5 waktu wajib ya. Gini loh caranya, ini kitab ini menjelaskan gini caranya. Tapi yang mewajibkan itu adalah Allah. Kita tahu semuanya, tahu. Tapi kita tidak berusaha siapa Allah. Sementara kita itu selalu, tahu nggak? Ada seseorang yang dia itu kalau ketemu sama ustazah yang rajin dia mengajar, 1 minggu saja nggak pernah terlambat walaupun 1 menit, maka dia itu akan diberangkatkan umroh. Faham? Pasti kalian tanya, siapa? Ada deh. Kalau kalian tahu, nanti kalian penasaran. Kenapa? Kalian akan mencari tahu nomor teleponnya, WA-nya, dan kalian akan menghubunginya. Sehingga kalian nanti akan diberikan bagian daripada bagian mereka-mereka yang sudah diberangkatkan olehnya. Tambah penasaran kan? Itu yang harus kalian lakukan. Ini bukan cuma diumrohkan. Kalian akan diistimewakan, dibahagiakan, disenangkan. Bukan cuma kalian, suami kalian, anak-anak kalian diberikan tempat yang istimewa dan sebagainya. Kalian akan dikenang, walaupun setelah meninggal akan dikenang dan sebagainya. Dunia itu sesuatu yang kecil bagi kalian dan sebagainya. Ini loh, ini orangnya, ini zatnya. Tapi kalian nggak ada perasaan seperti itu. Tapi manusia besar-besar kan, manusia yang nggak mampu apa-apa. Al-mashghul la yushghal. Sudah tahu kita apa itu al-mashghul la yushghal? Al-mashghul la yushghal. Saat kemana? Tidur. Mau tunggu? Tidur. Ya tunggu aja sampai bangun. Kenapa? Sibuk tidur. Mau dipaksa? Ustaz tidur paksa. Marah Ustaz. Kenapa ya? Namanya juga Ustaz tidur. Ustaz ada waktunya. Kayak semalam Ustaz mau tidur, habis nge-gym. Udah mau tidur, ada tamu datang sampai jam 1:30. Terus mau gimana? Udah itu
Mau dipaksakan pagi-pagi, anak harus ketemu Ustaz Segaf. Siapa ente? Anak nggak boleh tidur, anak nggak boleh istirahat, anak harus jaga diri anak harus mengajar dan sebagainya. Artinya apa? Anak masyghul binafsi, bukan bighairi, binafsi. Nah, kenapa kamu itu terkait dengan orang lain? Mau itu suami, mau itu anak, mau itu orang lain dan sebagainya, semuanya masyghul. Nggak ada seseorang pun yang tercipta untuk ente, itu nggak ada di dunia itu. Tapi semuanya tercipta untuk dirinya sendiri, refleksnya untuk dirinya sendiri, pikirannya untuk dirinya sendiri. Itu manusia. Kalau ada seorang, aku ini mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, itu cuma berkhawatir aja. Itu dikatakan waktu sebulan aja. Habis bulan madu nggak bakal ngomong gitu lagi. Nah, biar kamu tahu, itu manusia, sifatnya manusia itu al-masyghul la yusyghal. Hanya kepada mereka kalian tuh taruh harapan kepada Allah. Nah, jadi itu loh maksudnya, tingkatkan levelnya. Nah, bukan saatnya lagi. Sampai kapan kita mau di level itu? Naikkan terus, naikkan. Kita selalu punya target. Kalau urusan dunia punya target, urusan akhirat, tujuan kita hidup di akhirat. Sampai kapan? Enjoy saja. Saat kan antum bilang hidup itu seperti air. Ya, ini lain lagi ceritanya. Seperti air itu kita hidupi, ikuti dengan alur yang diinginkan Allah Ta'ala. Iya, tapi kalau untuk urusan yang semacam ini, kata Nabi SAW, untuk urusan akhirat, kamu hidup seakan-akan kamu hidup 1000 tahun. Kamu hidup seakan-akan kamu meninggal besok. Bagaimana, apa yang harus kamu lakukan? Tingkatkan. Nah, jadi ada filsafatnya sendiri-sendiri. Nah, jadi kuatkan level kalian, naikkan level kalian. Ibadah jangan hanya karena harapan dan ketakutan, tapi ibadah itu harus berdasarkan rasa cinta. Ya. Nah, jadi kalau sudah harapan sudah berubah menjadi sebuah cinta dan kerinduan, maka yang ada itu adalah kenikmatan. Yang ada itu kenikmatan. Jadi sesuatu yang sudah datang daripada zat yang menentukan segala sesuatu, walaupun itu tidak enak, jadi enak semuanya. Kenapa? Karena dia tahu yang membuat nikmat dia dengan beribadah, yang membuat nikmat dia itu kesehariannya, ya dia itu gitu. Nah, bagaimana dia itu memulainya? Dari awal itu terus dinaikkan. Setiap dia makan, dinikmati betul-betul. Dari mana ini makanan dia makan nih? Dari mana kok bisa saya makan seperti ini? Nah, itu cara memupuk rasa cinta itu. Semuanya nanti, dari Allah, ya Allah, terima kasih banyak. Bagaimana aku bisa mendapatkan kesehatan semacam ini? Lari-larinya kepada Allah lagi. Terus itu sampai akhirnya jadi kuat cintanya pada Allah. Nah, sementara kita itu cinta betul kepada guru. Kenapa? Karena guru kita itu adalah yang menunjukkan kita, dia mursyid kita, dia selalu mendoakan kita, dia disebut. Sementara Allah segala-galanya. Nah, kita melupakan. Nah, kita sementara gampang dan mudah untuk mengingat manusia yang berbuat sesuatu dan luar biasa kepada kita, sementara kita melupakan Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi kita sudah tahu caranya, cuma kita itu sering dilupakan karena level kita itu masih di situ. Kita membesarkan dunia itu, sementara kita lupa bahwasanya hidup kita itu tujuannya adalah mencari ridhonya Allah. Manusia Allah ciptakan sebagai wasilahnya. Guru wasilah kita, orang tua wasilah kita, suami wasilah kita, dunia wasilah kita, semua itu wasilah kita. Tapi oleh kita, karena kita berada di level itu, kita jadikan sebagai bukan wasilah, tapi itu adalah orientasi. Tidak, tapi itu bukan orientasi, itu adalah wasilah. Tapi orientasi kita adalah cari ridhonya Allah. Sehingga pertimbangannya adalah bagaimana cara kita mendapatkan cintanya Allah, bagaimana caranya kita mendapatkan kerinduan Allah. Itu yang harus kita mendapatkan di dalam keseharian kita. Itu yang harus kita naikkan levelnya. Dan ibadah semacam itu adalah ibadah yang paling sulit dilakukan gitu. Karena apa? Karena bukan karena harapan dapat surga, harapan enak hidupnya, tidak. Itu kelas dulu, itu sudah lewat, itu sudah. Takut sampai seret rezekinya,
sengsara dia hidupnya, tidak lagi, sudah bukan itu lagi sudah. Tapi rasa kerinduan dan rasa cinta yang meluap-luap dalam hatinya untuk mendapatkan cintanya Allah dan kerinduan Allah, itu yang ada dalam hatinya. Sehingga apa? Man ahabba lika Allah ahabballah lika. Itu yang jadi orientasinya nantinya. Ya, semoga kita bukan cuma membaca saja, bukan cuma mendengar saja, tapi kita juga merasakannya juga, sehingga Allah mudahkan. Kalau mudahkan, maka digampangkan jalannya untuk menuju ke sana. Dan semoga kita termasuk dimudahkan, tanpa proses sudah kita sampai ke sana insyaallah. Dan dimudahkan Allah Ta'ala selalu dengan hidayah, riayah, inayah. Kita termasuk yang diberikan keyakinan bahwasanya rezeki kita enggak kemana-mana, tapi Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada kita di mana rezeki kita, diberkati rezeki kita, diberikan rezeki kita sebagai wasilah untuk kita berkah ridhonya. Ala hadiniyah wa ridniyatin salihah wa lam nasalli al-Fatihah. Allah Abdul Zikri fa'lam